Ustadz, apa akidah saudara-saudara kita di Palestina? Kita katakan bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina mereka kaum muslimin. Entah apapun manhaj mereka. Sampai kemarin saya sempat ditanya, Ustadz, kalau kita membantu saudara-saudara kita di Palestina berarti kita membantu ikhwanul muslimin. Saya bilang mau ikhwanul muslimin, mau apa, mereka sedang terus mereka dibiarin mati saja. Ya, ini enggak benar ini cara berpikir seperti ini. Ya. Mereka sedang dibantai, anak-anak sedang dibantai, orang sedang kelaparan, sedang mati, sedang kesakitan. Mereka ikhwan. Mereka manusia, bahkan manusia, yang penting manusia. Kita bantu, kita punya hati nurani, orang manusia perlu ditolong. Apalagi mereka muslim, mereka bukan orang kafir. Sampai pernah kejadian waktu gempa di Yogyakarta. Saya lihat daftar orang-orang ahlus sunnah yang hendak dibantu. Saya lihat ternyata cuma 6 orang yang hendak dibantu. Yang lainnya nggak usah dibantu. Ini gimana cara berpikir? Ngumpulin duit cuma 6 orang aja karena yang lain ahlul bid'ah. Ini gimana? Mereka mengatakan, sebenarnya mengatakan, alhamdulillah lihat itu Pondok Jamilur Rahman. Ya, itu karena maksiat akhirnya apa? Ada sebagian rumah-rumah yang hancur. Itu apa begitu hubungannya dengan namanya musibah mengenai siapa saja? Bahkan justru keajaiban di antara sebagian ikhwan-ikhwan, rumahnya hancur, dia di dalam ternyata ada kayu yang menahan begini. Sehingga semua hancur namun dia tertahan dalam kayu sehingga dikeluarkan mereka dalam keadaan selamat. Jadi maksud saya bukan berarti kalau dia ahlul bid'ah misalnya atau menyelisih akidah kita kemudian tidak boleh kita bantu secara total. Kalau kita bantu berarti kita bermaksiat. Itu enggak benar pemikiran seperti ini. Bahkan kalau orang kafir misalnya ada orang kafir tabrakan di Masjid Syafi'i, kita bantu enggak? Udah biar tewas saja nih. Kita bantu bahkan orang kafir saya bilang. Kecelakaan kita bantu masukkan ke rumah sakit. Apalagi orang muslim. Ini pikiran manhaj seperti apa ini? Manhaj ngaco seperti ini. Ya. Dibiarin saja saudara kita tewas di sana, ya enggak benar seperti itu. Kan berarti melazimkan haram kan? Kalau kita bantu kaum muslimin di Palestina berarti membantu ikhwanul muslimin. Ini kan berarti haram membantu mereka. Ulama siapa yang berfatwa seperti itu? Ajib, saya heran. Ulama siapa seperti itu? Ulama tidak maksum ya ikhwan. Kalau ada satu orang ulama mengatakan demikian, mana puluhan ulama yang menyuruh bantu? Mana imam-imam Haramain yang mendoakan tiap malam mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Oleh karenanya ini manhaj ngaco, yang tidak benar, yang menghilangkan rahmat dari hati kita kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi kita disuruh bengis semua sama orang-orang selain bermanhaj seperti mereka. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh 3 pertanyaan, kalau tidak cukup 1 saja. Apa bagaimana? Kalau boleh 3 pertanyaan untuk satu dijawab. aja dulu. Ya, atau 3 saya sampaikan, 1 yang mana yang Ustaz jawab. Oh ya boleh juga nah. Ya. Mohon lintasan lagi tentang latar belakang pembantaian gajah itu. Apakah karena perluasan daerah ataukah apa? Gaza. Pembantaian gajah itu karena apakah latar belakangnya asal usulnya itu memang perluasan wilayah gitu. Itu 1, mohon diulang lagi. Yang kedua, apakah Walantardaan Yakuldu itu memang sudah tekstualnya bahwa mereka itu memang begitu sampai akhir zaman gitu. Nah yang ketiga ini yang ngeri ini. Apakah nanti ke depannya ada Imam Mahdi atau Isa? Apakah? Imam Mahdi. Kenapa Imam Mahdi? Apakah nanti ada muncul Imam Mahdi yang Nabi Isa muncul kembali akan membantai salib-salib itu? Apakah ada memori Ustaz atas jawaban Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita mengatakan bahwa memang orang-orang Yahudi mereka memusuhi orang-orang Palestina karena mereka ingin menguasai Palestina secara umum. Dan bagaimana mereka mau mendirikan Israel Raya kalau ternyata ada orang Islam yang tinggal di situ? Jadi harus terusir, harus pergi. Baru mereka puas, baru mereka bisa mendirikan kerajaan Haikal Sulaiman dibangun kembali. Sementara saudara-saudara kita Palestina tidak mau pergi. Ini adalah tanah nenek moyang. Umar bin Khattab pernah menguasai tanah Palestina dan kita tidak akan meninggalkan amanah dari nenek moyang kita. Ya. Itu pendapat sebagian orang-orang Palestina. Masalah apakah sebaiknya mereka keluar atau tidak, ini masalah ijtihad para ulama. Akan tapi kenyataannya saudara-saudara kita di Palestina tidak mau pergi dan mereka ingin bertahan sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan ya tanah air nenek moyang mereka. Dan mereka meyakini tanah air amanah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka tidak rela diambil oleh orang-orang Yahudi. Jadi peperangan akan terus berlanjut. Akan terus orang-orang Israel menyerang saudara-saudara kita di Palestina selama mereka tidak pergi.
Karena tujuan mereka adalah mendirikan negara Israel Raja. Mereka tidak pilih tempat-tempat yang lain. Mereka tidak pilih mendirikan Israel di Irian Jaya misalnya. Enggak. Karena memang mereka tuju adalah Haikal Sulaiman, itu yang mereka tuju. Kalau ada alternatif tempat lain, mereka tidak bakalan mau. Yang mereka mau adalah di Palestina. Karena itulah awal dari kejayaan. Ya, sebagai agama seperti kita mikirnya Mekah harus kita kuasai seperti itulah. Mekah harus kita kuasai, Madinah harus kita kuasai, sebagaimana mereka Palestina harus kita kuasai. Agama mereka meyakini dengan keyakinan demikian. Yang kedua tadi apa, Pak? Hah? Satu cukup ya? Sudah cukup. Begini Ustaz, kita lihat di Palestina itu kan perlawanan sepertinya tidak mungkin dikalahkan Israel Yahudi itu. Apakah yang seperti ini bisa kita samakan ketika Nabi juga berhijrah dari Mekah? Padahal kurang apa kota Mekah itu sucinya dibanding yang Palestina itu, harusnya berhijrah. Terus juga ada pendapat fatwa dari, saya lupa, dari ulama agar segera meninggalkan itu untuk berhijrah. Tapi ada dibantah oleh sebagian orang juga mengatakan kalau dulu, kalau zaman Nabi berhijrah itu kita kembali lagi nggak perlu pakai paspor kembali. Kalau kita sekarang keluar dari Palestina nanti nggak bisa kembali lagi karena masalah negara nggak bisa bolak-balik begitu. Nah jadi bagaimana Ustaz perlawanannya sebaiknya itu, apakah memang harus berhijrah dulu atau nanti dulu melawan Yahudi itu menunggu kita kuat seperti Nabi juga baru kita menaklukkan Mekah lagi seperti itu? Allah alam bisawab, saya tidak tahu ya. Itu memang ada isyad sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya mereka keluar dulu meninggalkan apa? Palestina untuk menyusun kekuatan ya. Namun kita bicara kenyataannya mereka tidak mau. Kenyataannya mereka tidak mau. Dan kita katakan tatkala mereka tidak mau, maka tetap kita harus membantu mereka. Adapun seharusnya mereka pergi atau tidak, wallahu alam bisawab, itu urusan ulama. Namun kita bicara kenyataan yang ada, mereka tidak mau apa? Pergi. Tatkala mereka tidak mau pergi, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Sementara mereka terluka, mereka kemudian sedang berperang, maka kita bantu sebisanya. Apakah yang mereka lakukan salah atau benar, tetap kita bantu. Ya, tetap kita bantu. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari BBM Masjid Imam Syafi'i. Yang pertama dari Ari di Banjarbaru. Ustaz, bagaimana sikap kita semestinya kaum muslimin terhadap Masjid Al-Aqsa? Apakah kita biarkan saja dihancurkan ketika dikuasai Yahudi atau bagaimana sikap kita Ustaz seharusnya? Ya tadi sama, saya tidak tahu. Ya, itu pendapat para ulama ada berbeda ya. Yang seharusnya kaum muslimin bersatu menyerang, tapi kan kaum musliminnya enggak mau bersatu. Kita bicara kenyataan. Harusnya negara-negara kaum muslimin, bukan cuma negara Arab. Semua negara Islam harusnya bersatu menyerang Yahudi. Namun kita bilang masing-masing negara punya kepentingan sendiri-sendiri, punya kebijaksanaan politik sendiri-sendiri. Dan tidak bisa siapa kita kemudian mau menyampaikan kepada mereka. Kita bicara tentang kenyataan yang ada. Ya, kenyataan yang ada, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk bekerja sama menyerang orang-orang Israel, dan kenyataan yang ada, orang-orang Palestina, saudara-saudara kita tidak mau meninggalkan apa? Palestina, dan mereka rela untuk meninggal sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah mereka. Dan mereka tidak mau diusir dari tanah mereka. Maka kewajiban kita yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah memberi bantuan kepada mereka. Yang mereka lakukan benar atau salah itu urusan Allah Subhanahu wa taala.